semangat belajar, semangat. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Gendis Murpratiwi. Saya salah satu guru di SMA N1 Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, mengalami pandemi seperti ini ya, gara-gara COVID-19, otomatis kita belajar, ada yang ada di rumah, ada yang belajar di sekolah. Nah, tentunya melihat zona-zonanya nih, yang sudah zona hijau, mana angkat tangan. Nah, bersenanglah kalian sudah bisa ketemu sama teman-teman. Nah, yang pada zona merah, kuning, nah, apalagi yang zona hitam, ini harus belajar di rumah. Nah, walaupun kita belajar situasi seperti ini, kita harus tetap semangat ya. Semangat untuk mencapai cita-cita kalian, mencapai cita-cita bangsa. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 11, materi matematika wajib. Nah, materi pertama yang harus kita pelajarin yaitu tentang induksi matematika. Bagaimana induksi matematika? Yuk kita lanjut di video selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke induksi matematika. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama materinya induksi matematika. Nanti dalam materi induksi matematika ini kita harus pelajari dulu yang namanya notasi sigma. Nah, dalam notasi sigma kita harus paham mengenai konsepnya. Maksudnya di sini nanti notasi sigma itu kita pahami seperti apa sih bentuknya, seperti apa sih penggunaannya, kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu konsepnya seperti apa, nanti kita belajar mengenai sifat-sifatnya notasi sigma. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah tahu sifatnya, kita baru merubah batas notasi sigma. Batasnya seperti apa. Lanjut, habis itu kalau udah tahu notasi sigma seperti apa, kita masuk ke induksi matematikanya. Dalam induksi matematika, ini ada yang induksi matematika sederhana. Ada induksi matematika diperluas. Ada juga induksi matematika kuat. Nah, ini yang harus kita pelajari dalam materi induksi matematika. Udah tahu materinya seperti apa? Yuk kita lanjut ke masuk ke materinya. Nah, materi notasi sigma. Nanti kita harus kenalan dulu nih sama konsep notasi sigma. Udah ada yang tahu apa itu notasi sigma? Atau sigmanya? Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya simbolnya sigma itu seperti apa. Nah, ini nih. Notasi sigma atau simbolnya seperti itu ya, kayak E. Nah, notasi sigma adalah pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, jadi sigma itu adalah lambang dalam menuliskan jumlah. Nah, kenapa nggak langsung pakai tanda plus saja? Bukan, kalau tanda plus itu kan hanya jumlahnya aja. Nah, untuk yang notasi sigma, ini adalah jumlah suku-suku yang mempunyai pola tertentu. Nah, sukunya nanti punya pola. Kayak apa sih jelasnya? Oke, kita lanjut ya. Untuk lebih jelasnya lagi. Nah, saya buka lagi lembaran yang baru mengenai notasi sigma. Nah, ini. Nah, kita masuk ke sini. Notasi sigma. Jadi kan bentuk notasi sigma kayak gini nih ya. Sigma. Nah, notasi sigma seperti ini. Yang bawah, ini ada penulisan indeksnya. Dalam penulisan indeks, ini bisa disimbolkan pakai I. Atau pakai yang lain juga bisa. Misalkan kayak X, Y, Z, A, B, C. Nah, macam-macam ya. Jadi ini kayak variabel. Bentuknya seperti variabel. Tapi namanya bukan variabel. Ini namanya namanya indeks ya. Karena dia di dalam notasi sigma, dalam sigma. Nah, indeks ini nanti dibarengin sama misalkan I sama dengan 1. Nah, 1 di sini merupakan batas bawah. Jadi indeks I dengan batas bawah 1. Nah, yang atasnya ini adalah batas atas. Ini juga dalam bentuk angka ya nanti, tapi saya kasih simbolnya aja deh dulu N, misalkan ini ya, misalkan N. Jadi simbol apa itu namanya? Indeks ya. Indeks sama dengan awalnya dari 1, batas bawahnya 1, sampai batas atasnya N. Kemudian di dalam di depannya sigma ini tadi,
itu ditulis polanya. Pola apa? Pola apa? Nah, ini nih. Tadi kan notasi sigma itu adalah pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola. Nah, polanya. Jadi kita tulis, nanti di sini nanti ada pola di depannya. Misalkan saya kasih polanya itu adalah UI. UI. Kalau di sini I pakainya juga I. Kalau di sini X pakainya X gitu ya. Nah, karena ini nanti saling berkesinambungan. Oke. Jadi penulisan notasi sigma seperti itu ya. Ada indeks, ada batas bawah, ada batas atas, kemudian di depannya ada pola. Nah, dalam bentuk notasi sigma seperti ini itu bisa dijabarkan dalam bentuk seperti apa? Nah, karena kita lihat polanya, kalau polanya di sini UI, berarti di sini kita tulis U. Nah, I-nya jangan ditulis I, kita tulis batasnya aja. Karena batas bawahnya itu 1, berarti mulainya dari 1. Berarti mulainya dari 1, berarti U1. Nah, kemudian karena ini tadi penjumlahan ya, berarti ditambah. Ditambah dengan apa? U, lanjutannya 1, 2. Gitu ya. Terus ditambah, dijumlah lagi. Habis 2 berapa? Berarti U3. U3. Ditambah, sampai kapan nambahnya ini? Ya, kita lihat batas atasnya. Di sini sampai berapa? Di sini sampai N. Berarti yang terakhir adalah UN. Nah, seperti ini ya untuk penjabarannya untuk notasi sigmanya. Oh, bingung Mas Yan karena bentuknya masih N, UI, apa sih itu? Oke, kita langsung ke contoh realnya aja. Contoh. Nah, nomor 1. Misalkan saya punya sigma. Sigma misalkan I sama dengan 1 sampai 3. Terus di sini saya kasih polanya itu I kuadrat. Gimana penjabarannya? Berarti I. I-nya kan di sini. Nah, berarti I di sini kita rubah mulai dari 1 sampai 3. Yang awal dulu ya, kita rubah 1 dulu. Berarti I-nya kita rubah jadi 1. 1. Ya. Terus kemudian ada kuadrat. Tetap ditulis kuadratnya, jangan lupa. Berarti 1 kuadrat. Lanjut. Habis 1, lanjutannya 1 berapa? Iya, 2. Terus kuadratnya jangan lupa. Kuadrat. Habis 1, 2, lanjutannya 1, 2 berapa? Habis 2, 3. 3, kuadratnya jangan lupa. Nah, ini. Lanjut lagi. Stop, enggak. Karena di sini batas atasnya adalah 3. Jadi dari 1 sampai 3 saja. Jadi 1, 2, 3. Stop, berhenti. Gitu ya. Nah, ini menjadi. Terus kita hitung. 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. Ya, 3 kuadrat 9. Nah, kalau dari sini sudah berhenti. Kalau hanya ditanyakan penjabarannya. Tapi kalau yang ditanyakan itu hasil atau nilainya, berarti kita harus hitung. Ya, 1 ditambah 9, 10. 10 ditambah 4 jadi berapa? 14. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Nggak ada yang susah kok matematika. Nah, kita lanjut. Coba saya kasih contoh soal lagi ya. Maka nomor 2. Yang saya punya sigma. Misalkan kita ganti deh, indeksnya kita ganti X, biar beda. Oke, misalkan X mulai dari min 1 sampai 2. Loh, Kak, boleh ini min? Boleh banget ya. Nah, atasnya juga boleh min ya, atau bilangan negatif ya. Terserah, nggak apa-apa, terserah soalnya nanti seperti apa bisa aja dipakai ya. Nanti misalkan seperti ini, terus kemudian polanya misalkan X plus 2. Nah, X plus 2. Sama dengan, nah, kita jabarkan ya, X plus 2. Berarti X-nya ini kita ganti mulai dari min 1 sampai 2. Awalnya dulu ya, min 1 kita tulis.
X-nya kita ganti min 1. Min 1 ditambah 2. Min 1 tambah 2. Sama kan? Hanya X-nya aja diganti sama min 1. Sudah, kita tutup kurungnya. Kemudian kita jumlah lagi. Habis min 1, berapa kelanjutannya? Iya, 0. 0. Ya, tadi X-nya kita ganti 0 ditambah 2. Nah, ini ya. Saya kasih garis dulu. Terus kemudian habis ini nanti ditambah. Habis 0 berapa? Iya, 1. 1 ditambah, tambah 2-nya tetap ya, ditambah 2. Nah, sudah? Apa masih lanjut? Iya, masih lanjut. Karena di sini batas atasnya itu sampai 2. Kita kan masih 1 di sini. Ya, oke, lanjut. Berarti 2 ditambah 2. Nah, ini ya. Sudah? Sampai 2 saja kan? Nah, terus kita hitung. Min 1 ditambah 2. Punya utang 1 dibayar 2. Berarti masih kelebihan 1. Ya. 0 ditambah 2. 0 tambah 2. Sudah tadi. Terus lanjutannya 1 ditambah 2. Ini tadi 2 ya. 3. Terus kemudian 2 ditambah 2. Jadinya berapa hasilnya? 1 tambah 2, 3. Ya, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, jadi 10. Oke, udah bisa dari sini? Bisa dong? Yuk, lanjut ke nomor 3. Biar lebih paham lagi, saya kasih lagi yang nomor 3. Nomor 3, misalkan saya punya soal sigma. Kemudian, misalkan saya pakai A di sini. A sama dengan 1 sampai 3. Kemudian di sini nanti 2A dikurangi 3. Nah, gimana penyelesaiannya seperti ini? Sama saja, ya. Karena di sini pakai A, berarti A-nya yang harus kita ganti. Ya, A-nya kita ganti 1 sampai 3. Yuk, kita ganti yuk. 2 tetap ditulis 2. A kita ganti 1, karena awalnya tadi 1. Ya, kemudian dikurangi 3. Dikurangi 3. Oh, sama toh. Cuman A-nya kita rubah jadi 1. Karena tadi mulainya 1 dulu. Ya, kalau sudah, tutup kurung. Nah, lanjut ditambah 2. Kita tulis lagi 2. Nah, A-nya sekarang diganti berapa? Habis 1, berapa? Iya, 2. Dikurangi, karena ini dikurangi 3, berarti ini juga dikurangi 3. Nah, ini ya. Terus, lanjut. Habis ada 1, diganti 2, terus diganti berapa lagi lanjutannya? Iya, diganti 3. 2. A-nya ganti 3. Dikurangi 3. Apa masih lanjut? Sudah tidak lanjut lagi ya. Karena di sini dia sampai 3 saja. Yuk kita hitung yuk. 2 kali 1 jadi 2. Dikurangi 3. Ditambah 2 kali 2, 4. Dikurangi 3. Ditambah berapa? 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 3. Nah, seperti ini ya. Yo, terus 2 kurangi 3, min 1. 4 dikurangi 3, 1. Terus 6 dikurangi 3, 3. 1 min 1 ditambah 1. Habis ya. Jadi sisanya tinggal 3. Nah, gini caranya.
Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau ditanyakan silahkan di komen aja ya di apa di video ini. Nah, gini ya, nanti kalau sudah tahu gimana caranya, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, seharusnya kalian itu menuliskan materinya di buku tulis. Ya, jadi nggak hanya kalian mendengarkan sama melihat saja, tapi dicoba. Itu caranya belajar, biar kalian bisa langsung praktek, nggak hanya mendengar sama melihat saja, tapi dipraktekkan. Nah, oke, gitu ya tips dari saya. Jadi kalau belajar, jangan dilihat sama didengar saja, tetapi harus dipraktekkan langsung. Ditulis lagi materinya di buku tulis. Jadi kalian tahu, paham, benar-benar paham. Gitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.